Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan membuat review tugas akhir dengan judul Analisis Potensi UMKM di Kota Medan, Studi Kasus selama Pandemik COVID-19 oleh Koni Tamara Cantika Manurung. Nah, di sini di daftar isi ini ada yang belum kamu masukkan di sini. 414. Sini saya buat tabulasi jawaban responden. 414 sama 42 pembahasan. Ini kamu lengkapi ya. 414. Tabulasi jawaban responden. Kemudian 4.2 pembahasan. Ini belum ada di daftar isi. Abstrak sudah oke. Di latar belakang ini ada saya tambahkan tadi, yaitu mengenai PPKM ini. PPKM, berita mengenai PPKM ini saya tambahkan dikutip dari kompas.com. Dan 15 kota daerah di luar Pulau Jawa. Nah ini dia, saya tambahkan ini www.kompas.com. Dan sudah saya buat di daftar pustaka ya, tambahkan lagi daftar pustaka. Kemudian juga yang diperbaikin itu ini
penomoran tabel. Ini kan tabel 1 ini. Tabel 1. Jadi nggak ikut nomor babnya ya. Yang kamu buat kan tabel 1-1 gitu. Jadi saya hilangin nomor bab tabel 1. Nah, ini tabel 2 ya. Penelitian terdahulu tabel 2. Baru ini diperbaiki. Sumbernya itu ini diolah dari berbagai sumber. Diolah dari berbagai sumber. Nah, ini persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu ada kamu buat ini. Penelitian ini mendominasi dengan penelitian usaha kuliner. Ini bisa menjadi pertanyaan, lubang-lubang pertanyaan juga ini bagi celah-celah pertanyaan bagi penguji. Kita kan sebenarnya bukan usaha kuliner saja ya. Penelitian ini mendominasi atau membahas aja lah ya. Membahas mengenai potensi UMKM selama masa pandemik COVID-19. Kita ganti aja ya. Kuliner saja, nggak melulu kuliner. Pandemiknya kita tukar pandemik. Nah ini jadi K, pandemik. Oke. Persamaan perbedaan penelitian Christian Hakosan. Kemudian nah ini daftar-daftar pustaka ini contohnya ini Nur Hayati. Kita pas sudah ada semua di daftar pustaka. Saya inventaris dulu ya. Nur Hayati 2017. Kemudian Mels Monroe ini sudah ada. Kemudian Soleh 2017. Soleh. Kemudian lagi. Nah ini jangan seperti ini. Menurut Soleh 2017. Kemudian Soleh 2017. Waduh. Hapus ini satu. Ini lagi fontnya 11 per ke-12.
Ini mengenai pandemik ini belum ada kutipannya ini. Dari mana ini pengertian COVID ini? Ini nanti dibuat ini apanya ya? Kutipan COVID ini dari mana? Diambil, dikutip. Ini pun sudah diperbaikin ini. Jenis penelitian ini yang kamu buat kemarin itu nggak pas. Jenis penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menggambarkan potensi UMKM di Kota Medan selama masa pandemi COVID-19. Kuesioner yang kamu buat kemarin ini juga salah. Ini sudah diperbaiki. Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Wawancara yang kamu buat itu juga semalam salah. Ini sudah diperbaiki. Wawancara adalah dialog atau tanya jawab yang dilakukan antara pewawancara dengan responden dengan tujuan memperoleh jawaban-jawaban yang dikehendaki. Dikutip dari Sujarwo dan Masrowi. Wawancara dilakukan terhadap para pelaku UMKM di Kota Medan. Wawancara dilakukan bersamaan dengan penyebarkan kuesioner. Wawancara dilakukan untuk melengkapi dan menyempurnakan pengumpulan data melalui kuesioner. Sebelum melaksanakan wawancara, terlebih dahulu disusun beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan kuesioner. Kemudian observasi atau pengamatan ini sudah diperbaiki. Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti. Dikutip dari Sujarwo dan Masrowi. Pada metode ini, penulis melakukan observasi secara langsung kepada pelaku UMKM di Kota Medan. Nah, ini juga sudah diperbaiki ini tempat dan waktu penelitian. Kemarin ini kamu buat juga ini dilaksanakan dari tanggal. Jadi di bawahnya juga dibuat dilaksanakan dari tanggal. Jadi double kemarin. Ya, pelaksanaan penelitiannya kamu buat double. Di tempat juga kamu buat, ya. Nah, ini Malau, apakah sudah kamu kutip ini? Harus. Kalau Sophia dan Sangaji sudah ya. Ini Malau 2020. Malau 2000. Yono 2017. Sebenarnya ini kamu nggak boleh nih ngomong kesimpulan. Ini kamu buat kesimpulannya. Yang mana kesimpulan adalah bahwa analisis potensi UMKM Kota Medan mengalami penurunan pendapatan. Nah, ini nggak boleh di sini harusnya. Ini kan kesimpulan. Dihapus saja ya. Yang mana kesimpulan bukan kesimpulan tempatnya di sini. Itu metode penelitian. Cek dulu lah. Jangan terhap.
Nah, ini tabelnya udah diperbaiki ya, tabel 3 ini. Tabel 3. Nah, di sini gambaran UMKM ini masih ada sedikit permasalahan yang harus diperbaiki. Karena kamu buat sini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tupoksi dinas koperasi ya ini. Ini jadi masalah ini. Karena kita nggak ada judulnya menyangkut ke dinas koperasi. Harus kita perbaiki ini. Gambaran Medan ini kok jadi tupoksi dinas koperasi. Nah, ini kita pikirkan lah ini ya. Kamu pikirkan apa yang mau dibuat di sini gantinya. Nah, ini kan tupoksi dinas koperasi menyiapkan konsep kebijakan daerah. Ini masih jadi permasalahan ini. Jadi tupoksi dinas koperasi. Itu harus dirubah lagi nih nanti ya. Tukar lagi ya. Gambaran UMKM di Kota Medan ini. Konden ini nomor tabelnya juga sudah diperbaiki. Ini supaya jangan terpotong di enter aja ini. Jadi tabelnya nggak terpotong. Hal ini menandakan bahwa kebanyakan mayoritas ya, mayoritas pelaku UMKM yang diteliti tergolong kepada usaha mikro yaitu tidak memiliki karyawan. Nah, ini kalau tabel yang terpotong enterkan saja ya. Ya. Nah, ini saya buat tadi 414 tabulasi jawaban responden. Ini harusnya di atas ya. Tabulasi jawaban responden. Maaf, ini ada yang terlewati. Harusnya di sini. Ini belum tabulasi, ini belum kamu buat di apa ya. Di daftar isi ini belum ada kamu buat. Tabulasi jawaban responden ini. Pertanyaan pertama lah ini ya. Pertanyaan 1 sampai 9, pertanyaan 2. Ini pertanyaan 3. Yang ini pertanyaan 4. Ini pertanyaan 5. Ini pertanyaan 6.
Ini pertanyaan 7. Pertanyaan 8. Baru 42 pembahasan. Nah, yang jadi satu kekurangan nampaknya di pembahasan kita baca ya. Hasil dan pembahasan penelitian ini terfokus pada dampak yang ditimbulkan akibat adanya wabah COVID-19 terhadap pendapatan UMKM. Penelitian ini akan mendeskripsikan keadaan UKM serta pengaruh COVID terhadap perekonomian. Nah, ini sudah melenceng dari judul kita, kan menganalisis potensi. Bukan pengaruh COVID terhadap perekonomian. Hal ini terjadi akibat berkurangnya para customer yang datang membeli produk, sehingga menyebabkan usaha pedagang menjadi sepi. Yang harus dibahas di sini potensinya itu. Dalam keadaan sulit begini, bagaimana kekuatan, nah sesuai dengan definisi potensi itu, kekuatan, sanggupan, daya tahan, UKM terhadap kondisi ini, itu yang harusnya dimunculkan di sini gitu. Bukan jadi pengaruh COVID terhadap perekonomian. Nah ini, ya jadi sini nggak kelihatan potensi bagaimana kekuatan UMKM menghadapi sepinya pembeli karena COVID. Bagaimana kesanggupan mereka bertahan. Nah begitu. Bagaimana kekuatan mereka. Itu yang harusnya dibahas di sini. Nah itu. Nah ini kan, kalau ini bisa jadi semacam apanya, pembukanya. Banyak dari pedagang UMKM mengalami kerentanan, gulung tikar, dan hanya mampu bertahan dalam kurun waktu tertentu. Nah, ini yang harusnya dibahas. Ini yang harusnya dibahas gitu. Gitu ya. Bagaimana mereka bisa bertahan? Bagaimana kekuatan dan ketangguhan UMKM ini? Nah, itu ya harusnya dibahas ya, dikembangkan. Nah, itu. Itu aja yang masih kurang ya di pembahasan ini. Nah, ini sudah mulai nih saya tengok. Kalau yang ini bagus nih. Para pelaku UMKM untuk menutupi usahanya, bukan menutupi ya, untuk mempertahankan. Pelaku UMKM untuk mempertahankan usahanya, kini mereka harus memutar otak tentang strategi penjualan usaha agar lebih dalam, agar usahanya tidak gulung tikar. Nah, ini udah bisa juga membahas potensi. Ini terlebih efek pandemi yang susah ditambah PPKM darurat. Banyak pelaku usaha mengharapkan keringanan. Nah, ini seperti bantuan modal usaha, keringanan tagihan listrik, dan penurunan pembayaran pinjaman. Kalau ini udah bagus. Nah, ini ada hubungannya dengan potensi tadi. Harapkan, mengharapkan. Ini ada hubungannya dengan potensi. Tapi sedikit sekali ya pembahasan. Ya, sekarang kita tengok dulu. Simpulan ini pun sudah diperbaiki. Tadi simpulan yang kamu buat kemarin salah. Usaha UMKM masih bisa bertahan di tengah situasi pandemi COVID-19 di mana diberlakukan PPKM darurat ya, yang menyebabkan pendapatan usaha menurun. Darurat. 2. Penyebab pendapatan usaha UMKM menurun diakibatkan oleh rata-rata konsumen semakin sedikit dan daya beli semakin menurun.
3. Untuk mengatasi persoalan menurunnya pendapatan penjualan, sebagian pelaku UMKM mencoba untuk usaha online yang ternyata bisa menjadi alternatif untuk menambah pendapatan. Nah, ini kamu kemarin salah. Ya. Nah, ini tadi Nur Hayati 2017 belum ada daftar pustaka. Kemudian Soleh 2017 juga belum ada. Kemudian Malau 2020 nggak ada. Dan ini Tambunan juga belum dikutip. Nah, Tambunan ini belum dikutip ya. Ini sudah ditambahkan sumber internet ini. www.jurnal ID ini diakses tanggal berapa. Kemudian www.kompas.com diakses tanggal 21 Agustus 2021. Kemudian lampiran surat kuesioner ini pertanyaan ke-9 tadi dihapus ya. Yang masalah penjualan online itu. Nah, pertanyaan ke-9 sudah dihapus. Kemudian lampirkan di sini nanti kartu bimbingan. Kartu bimbingan nanti dilampirkan di sini ya. Jangan lupa kartu bimbingan. Demikianlah review tugas akhir atas nama Koni Cantika Tamara Cantika Manurung. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.